Ya, kali ini saya akan membahas soal UTS Kalkulus Genap 2020-2021 tentang pertidaksamaan. Nah, ini soalnya adalah tentukan penyelesaian dari pertidaksamaan berikut, yaitu X-2 per 4 kurang dari sama dengan X kuadrat per X plus 1. Nah, soal ini adalah kita disuruh menentukan penyelesaian dari pertidaksamaan berikut. Penyelesaian berarti kita nanti mencari nilai X berapa. Oke, jika ada soal seperti ini, ya, maka kita mulai. Nah, jadi saya tulis ulang ya, soalnya yaitu X min 2 per 4 kurang dari sama dengan X kuadrat dibagi dengan X plus 1. Nah, untuk menyelesaikan pertidaksamaan berikut, nah di sini ada di sebelah kiri tanda, ini ruas kiri ada X min 2 per 4, sebelah kanan ada X kuadrat per X plus 1. Nah, maka untuk menyelesaikan pertidaksamaan berikut, saya pindah yang bagian ruas kiri ini ke bagian ruas kanan, sehingga di ruas kiri ini tinggal 0, kurang dari sama dengan X kuadrat per X plus 1. Nah, di sini, karena di sini positif, saya tulis negatif. X min 2 per 4. Ya, jadi di sini tadi kan tandanya positif. Kalau atau tidak ada tanda negatif, berarti dia positif. Ketika saya pindah ruas ke kanan, dia menjadi negatif. Nah, ini boleh juga saya tulis, saya pindah yang ruas kanan semua ini ke ruas kiri, dan yang 0 di ruas kiri saya pindah ke ruas kanan. Tetapi tandanya nanti juga berbalik. Ini seperti ini. X kuadrat per X plus 1 minus X min 2 per 4. Nah, tandanya menjadi lebih dari sama dengan 0. Karena saya balik, maka tandanya juga berbalik. Oke, kita sederhanakan yang ini. Kita sederhanakan yang persamaan ini. Nah, di sini penyebutnya antara yang kiri dan yang kanan itu tidak sama. Yang satu X plus 1, yang satunya 4 penyebutnya. Maka kita harus samakan. Cara menyamakannya yang gampang adalah kita melakukan perkalian silang. Jadi X kuadrat dikali 4, kemudian dikurangi X plus 1 dikali X min 2, dan dibagi X plus 1 dikali 4. Ya, ini saya tulis, saya kalikan silang menjadi X kuadrat dikali 4 minus, saya kasih kurung, X min 2 dikali dengan X plus 1 dibagi X plus 1 dikali dengan 4. Lebih dari sama dengan 0. Nah, oke, kita lanjutkan ke sebelah sini. Nah, ini kita sederhanakan. Di sini menjadi 4. X kuadrat minus. Nah, ini kita kalikan satu per satu. Maka di sini saya kasih tanda kurung siku ya. Nah, X kali X, X kuadrat, kemudian X kali 1, itu adalah X, min 2 kali X, min 2X, min 2 kali 1 adalah min 2. Seperti ini, per. Nah, X plus 1 kali 4, atau boleh saya balik 4 kali X plus 1, ini sama saja ya. Lebih dari sama dengan 0. Nah, kita sederhanakan di sini. Nah, di sini variabel X kuadrat hanya bisa dioperasikan itu dengan yang X kuadrat. Ya, jadi kalau di aljabar, untuk variabel X kuadrat itu boleh dioperasikan, dijumlahkan atau dikurangkan dengan variabel yang sama. Ya, X kuadrat dengan X kuadrat. Tapi tidak boleh dengan yang variabel X maupun yang tidak ada variabelnya. Oke, jadi ini ada 4X kuadrat
min X kuadrat. Ini boleh dioperasikan. 4X kuadrat min X kuadrat berarti tinggal 3X kuadrat. Nah, yang lain tidak ada ya. Nah, ini hanya bisa dioperasikan dengan X kuadrat saja. Nah, ini karena di sini minus, maka di sini minus kali plus X menjadi minus X, minus kali minus 2 menjadi plus 2X, minus kali minus 2 plus 2 per 4X plus 1 lebih dari sama dengan 0. Nah, yang bisa dioperasikan lagi yang ini. Ini variabelnya X, di sini X. Min X ditambah 2X. Min X ditambah 2X, itu kita dapatkan plus X. Ya. Jadi ini menjadi 3X kuadrat, min X plus 2X, menjadi plus X plus 2 per 4X plus 1 lebih dari sama dengan. Nah, ini adalah bentuk sederhana. Nah, kemudian kita untuk mencari penyelesaian, nah kita cek dulu yang bagian pembilang. Nah, kita cek dulu bagian pembilang ini termasuk definite positif atau negatif. Kita menentukan definite ya. Jadi dia termasuk positif atau negatif. Kita menggunakan syaratnya definite positif. Syarat definite positif ini kita yang pembilang ya. Syarat definite positif itu adalah A lebih dari 0 dan D kurang dari 0. Nah, D ini adalah diskriminan. Nah, jadi kalau A ini adalah konstanta atau angka yang ada di X kuadrat. B ada di X, di variabel X ya. Kemudian C adalah konstanta. Nah, kalau misalnya yang kita mau cari adalah persamaan yang ada di pembilang ini, yaitu 3X kuadrat plus X plus 2. Nah, maka di sini kita dapatkan A sama dengan 3, kemudian B sama dengan 1, kemudian C sama dengan 2. Nah, A 3. Ini syarat yang pertama terpenuhi, A lebih dari 0. Sekarang D, rumusnya D itu adalah diskriminan ya. Itu adalah B min 4AC. Ini rumusnya. Ini saya tandain ya. Jadi ini rumusnya untuk diskriminan. D sama dengan B min 4AC. Oke, saya pindah ke sebelah kanan. Saya lanjutkan. Nah, kita cari D. D sama dengan B min 4AC. B sendiri adalah 1, min 4, kali A-nya adalah 3, kemudian C-nya adalah 2. Nah, ini yang perkalian dikerjakan terlebih dahulu. 1 min 4 kali 3, 12, 12, kali 2, nah ini adalah 24. Sehingga kita dapatkan nilai D adalah min 23. Nah, ini D adalah kurang dari 0. Maka yang atas ini adalah definite positif. Sehingga kita nanti menentukan yang bawah saja. Kita sudah mengetahui bahwa yang membilang ini adalah definite positif. Ya, jadi 3X kuadrat plus X plus 2 ini adalah definite positif. Karena ini definite positif, maka kita menentukan syarat yang kedua, yaitu 4X per 1. Nah, supaya di sini kita mendapatkan di sini lebih dari sama dengan 0, otomatis nah di sini hasil di sini nanti tidak boleh negatif. Maka syaratnya di bawah itu adalah harus lebih dari
4x plus 1 itu harus lebih dari 0. Nah, lebih dari atau lebih dari sama dengan? Yang benar adalah lebih dari. Kalau lebih dari sama dengan berarti 0. Semua bilangan, kalau dibagi dengan 0, nah itu nanti tidak terdefinisi. Sehingga syarat yang kedua adalah 4x plus 1 itu harus lebih dari 0. Karena ini lebih dari 0, 4 ini kita bisa hilangkan. Karena di sini lebih dari 0, 4 kita bisa hilangkan menjadi x plus 1 lebih dari 0 atau x lebih dari min 1. Nah, inilah jawabannya. Jadi penyelesaiannya, himpunan penyelesaiannya adalah penyelesaiannya adalah x lebih dari 1. Ya, jadi jawabannya ini ya. Nah, jadi jawaban dari penyelesaian pertidaksamaan ini adalah x lebih dari min 1. Nah, ini adalah jawabannya. Himpunannya bisa ditulis seperti ini, x lebih dari himpunan x, di mana x ini lebih dari 1. Ya, oke, saya kira begitu. Jika ada yang kurang jelas, nanti silahkan ditanyakan, bisa lewat komen yang ada di bawah. Oke, sekian dari saya. Terima kasih.